keadaan kita tuh lagi kemarin tuh sebelum pandemi lagi enak-enaknya. Iya, Wah, iya, iya. mungkin ada yang lagi Sudah berencana. Iya, lagi ada yang merencanakan usaha, Umroh ya. merencanakan umroh ya kan. Terus ada yang lagi udah apa lahiran terus udah ada yang mau merencanakan pergi kemana, traveling kemana, ada yang mau mungkin renovasi rumah, terus ada yang mau beli mobil, ganti mobil lagi, tambah motor, tapi tiba-tiba ceder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ludit, Gue Rudi. kita balik lagi di channel Beer Talk. Wah, sebelumnya kita mau ngucapin dulu nih, jazakumullahu khair. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Subscriber kita sekarang udah nambah ya. Ya, sampai saat ini sudah 2.000 ya. Alhamdulillah. 2K. Ada K-nya. 2K. Ya, terima kasih tuh sudah disupport. Sebenarnya angka ini bukan apa-apa, tapi wujud kita merasakan apresiasi dari teman-teman semua. Benar. Mudah-mudahan video-video kita bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua. Ya, oke, balik lagi ke konten kita kali ini nih. Baru aja ya, pemerintah lagi-lagi memperpanjang masa PPKM ya. PPKM kita menjadi 1 pekan ke depan lagi. Seperti biasa ya, 1 pekan. Dan artinya ya kita masih hidup bersama dengan pandemi ini ya. Masih harus terus menyesuaikan. Dan ya gue rasa sih kita semua udah menyesuaikan ya. Udah 2 tahun ya. Ya emang di beberapa poin kita sudah menyesuaikan ya. Di prokes, terus ada di kegiatan-kegiatan pembelajaran, sekolah apa. Nah, tapi ada poin yang kayaknya sampai saat ini belum bisa disesuaikan. Yaitu yang semuanya ikut merasakan dari mulai pengusaha tingkat besar sampai UKM juga semua ikut merasakan. Itu adalah menyesuaikan di poin ekonomi. Betul. Benar, semua ikut merasakan ya. Dan ini bakal kita terus alami sampai Allah angkat nanti ya pandemi ini. Dan sudah diangkat dan kemudian kita bisa recovery, apalagi recovery ekonomi ini kayaknya memang rada sulit ya. Cuman kita semua ini bergantung kepada Allah. Betul. Kita akan hadirkan ya satu video yang mudah-mudahan bisa membangkitkan motivasi dan menenangkan kita terutama. Benar. Kita terutama. Emang ini lagi-lagi video konten kali ini balik lagi untuk self reminder lagi. Iya, betul. Kita buat ini untuk self reminder, mudah-mudahan bisa bisa termotivasi. Oke, kita langsung cek aja videonya. Tentu Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ma kana rabbuka dhallaman lil 'abid. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menzalimi hambanya. Akan tetapi hamba-hambanya sendirilah yang menzalimi diri mereka sehingga Allah menurunkan musibah kepada mereka. Ini nih satu poin pertama nih kalau menurut gue ya. Kadang-kadang ya namanya lagi PPKM di rumah ya. Lagi PPKM di rumah merenung. Keadaan kita tuh lagi kemarin tuh sebelum pandemi lagi enak-enaknya. Mungkin ada yang lagi sudah berencana. Lagi ada yang merencanakan usaha, umroh ya. Merencanakan umroh ya kan. Terus ada yang lagi udah lahiran terus udah ada yang mau merencanakan pergi kemana, traveling kemana, ada yang mau mungkin renovasi rumah, terus ada yang mau beli mobil, ganti mobil lagi, tambah motor, tapi tiba-tiba ceder. Langsung ceder, akhirnya terus merenung di rumah cuy. Merenung di rumah. Lah kenapa ya? Kok tiba-tiba jadi gini? Lagi enak-enak. Akhirnya nggak ngelihat ke diri sendiri, kayak tadi Ustaz bilang, nyalahin kondisi, nyalahin Allah, pandeminya. Kenapa ada corona gitu? Kenapa ada makhluk kecil ini? Tapi emang itu gue lihat di berbagai medsos ya waktu pertama-tama kali muncul wabah ini.
dan itu berjalan selama 6 bulan. Banyak sekali yang seperti itu. Ya, walaupun minta pertolongan kepada Allah sih ya, ujungnya bahwa ya Allah tolonglah angkat pandemi ini. Cuman di awal-awalnya sudah mengeluh kepada situasi ini gitu. Ya, apalagi kita kan nggak boleh ngeluh ya. Dan banyak juga yang mungkin di awal-awalnya struggling, maksudnya. Oh iya, nggak apa-apa, mudah-mudahan kuat. Dan jeder di tahun kedua tetap masih kayak begini. Paling akhirnya, 2021 kita bangkit gitu. Dan akhirnya ternyata jebol juga. Masih lagi. Mentalnya di 2021 ini. Ditambah varian yang baru gitu kan. Sampai kapan? Dan ternyata ya kalau Ustadz bilang tadi ya sedikit ya, masih di awal. Ternyata kita ya harus kembali ke Allah dulu yang lihatnya. Gimana kita lanjutin lagi nih ya? Iya. Yang penting kita ingat agar kita tidak bergantung semata-mata kepada asbab. Kalau Anda manusia, makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa, bergantung kepada asbab, jatuh dalam keputusasaan dan seterusnya. Anda mengatakan, apa yang kita bisa perbuat? Presiden seperti ini, Menteri Keuangan seperti itu, kondisi bank dengan cara riba, kita memang bisa ngapain? Semuanya terjadi karena dosa yang mereka lakukan dan dosa yang kita lakukan. Maka Allah berikan musibah dengan kondisi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Maka tentulah kaidah dan sikap kita menyikapi setiap musibah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal, tujuannya agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jal, bukan kita kemudian bertopang diri dengan kemampuan kita sebagai makhluk yang lemah, mengatakan ini gara-gara si fulan, ini gara-gara partai ini, partai itu, gara-gara itu. Nah, ini banyak nih ya kalau kita lihat menyalahkan asbab ini tadi ya. Balik lagi ke poin pertama, poin kedua ini banyak ketika ada strategi-strategi dari pemerintah terutama yang kayak ini ya, PPKM diperpanjang lagi perpanjang kayak gini nih diperpanjang, tapi kan sebenarnya untuk kebaikan bersama ya kan, untuk menekan laju di mana waktu gelombang pertama sudah mulai turun, udah enak dikendorin, malah naik lagi tambah parah. Nah, ini pada saat itu banyak banget nih yang mengomentari justru dan menyalahkan. Wah, gimana sih ini nggak memperhatikan ini, nggak memperhatikan itu. Sementara memang situasinya ya kalau kita berpikir secara sehat ya mungkin susah ya gitu ya untuk coba memahami ya memang harus dilakukan. Karena persoalan utamanya adalah virus ini gitu kan. Memang harus dilakukan strategi-strategi untuk memulihkan kembali kesehatan, kemudian nanti berakibat kepada ekonomi gitu. Cuman kan ya namanya tadi balik ke poin pertama, hanya menyalahkan kepada situasi-situasi ini sehingga dengan gampang aja gitu. Wah, pemerintah gimana sih ini? Wah, gimana sih ini? Kok bisa begini? Kapan ini selesai? Kapan nih kita harus cari makan gitu kan? Kalau dari gue sendiri sih lebih banyak ngelihat ya, merenung. Oh iya, kita ini lagi direm nih sebenarnya. Gitu. Kita ini lagi direm dalam banyak hal. Mungkin orang-orang punya hikmah masing-masing ya. Ada yang tadi kan kalau kita di awal lo bilang di awal tadi rencana yang banyak ya, berangan-angan terlalu tinggi, maksudnya banyak rencana yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan mungkin ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan adanya pandemi ini justru harusnya kita makin mendekat ya kan? harusnya sampai kita lupa balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau tadi Ustaz bilang kan musibah ini bisa saja terjadi karena
dosa-dosa yang dilakukan. Iya, dilakukan. Dan mungkin kita terlibat dalam melakukan dosa-dosa itu. Iya. Nah, itu yang harusnya mungkin di masa pandemi ini kayak tadi lu bilang, mendekatkan diri. Selain mendekatkan diri juga menjadi muhasabah ya maksudnya. Iya, muhasabah untuk kita. Jangan-jangan pandemi ini ada andil dosa-dosa kita juga. Ada andil dosa-dosa kita sehingga Allah menurunkan musibah ini. Iya, Nah, itu dia. Mungkin secara sebab betul. Ya, tetapi ketika sudah terjadi musibah tadi, tidak ada yang bisa kita lakukan. Di awal kita amar ma'ruf nahi munkar, iya. Ketika sudah terjadi, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali tadarru', merendahkan diri dan mengembalikan semua urusannya kepada Allah dan meminta ampunan Allah Azza wa Jalla. Falamma ja'ahum ba'suna tadarra'u falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Kalaulah ketika datang kepada mereka al-ba'sa, kesusahan dan kesulitan dalam seluruh bagian, mungkin kesusahan dan kesulitan dalam kasus pribadi, mungkin dalam kebutuhan masyarakat seperti yang kita rasakan sekarang ini dengan tingginya biaya hidup, sedangkan menurun kemampuan daya beli kita atau otomatis. Kalaulah ketika datang musibah ini mereka menundukkan diri kepada Allah, itu seharusnya dilakukan. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Ketika datang musibah, Allah menginginkan kita menundukkan diri kepadanya. Bila tidak itu yang kita lakukan, dan begitu memangnya manusia, mereka tunjuk kesalahan ke sana sini dan segala macam asbab, mereka berpatokan kepada asbab yang sifatnya adalah bagian dari asbab kauniyah yang dilakukan oleh sebagian manusia, sehingga hati mereka menjadi kesat dan syaitan pun menghiasi kepada mereka akan kesesatan mereka, sehingga musibah menjadi musibah lebih besar dari musibah yang pertama. Nah, ini juga nih cuy. Gue pernah dengar Ustadz Nuzul Zikri juga pernah bilang ya, pandemi ini juga bukan hanya imun aja nih yang diserang, ternyata iman juga diserang. Iya. Tadi kalau kayak Ustadz bilang itu, kita kan banyak kan di rumah bengong, pasti aktivitas. Kalau kita fullnya 100% menurun lah, menurun jadi 50% atau 75% lah aktivitas kita. Karena kita menurun di situ ya, justru setan masuk ya. Lebih mudah masuk kalau kita nggak bentengin diri kita ya, diri kita. Tadi kayak Ustadz bilang, kita harus justru saat ini kita harus menunduk ya. Iya. Menunduk bahwa kita terus mengakui bahwa kita tuh emang makhluk yang lemah ya, nggak ada apa-apa gitu. Kalau kita nggak melakukan itu, setan masuk terus tuh. Jadi kita nambahin, main salahin sana sini, main salahin sana sini, main apalagi salahin sana begitu sini. yang dibuka WhatsApp, berita-berita hoax, makin masuk lah setan. Tanpa mungkin ngelihat, ya udah nggak ada waktu lagi mungkin untuk melihat, atau males mungkin tambah males kan ngelihat beritanya bener atau enggak gitu. Wah, terima aja, tambah emosi. Wah, ini nih bener nih penyebabnya nih gitu. Udah makin diserang imun kita. Padahal sebenarnya di situasi pandemi iman kita makin menurun. Padahal sebenarnya di masa pandemi ini yang paling dibutuhkan adalah meningkatkan iman ya, mendekatkan diri. Ya udah, berserah diri. Mau apa lagi gitu kan? Atau justru di masa pandemi ini, gue bisa bikin tagline, kita harus kayak anak-anak K-pop cuy. Saatnya kita BTS, Back to Sunnah. Wah, itu episode kita yang waktu rame-rame itu BTS, Back to Sunnah. Betul. Menundukkan diri bahwa benar-benar kalau tadi Ustaz bilang, gue udah lama nih nggak dengar maksudnya.
bahwa kita di depan Allah tuh ya benar-benar menundukkan diri bahwa kita orang yang lemah ya. Itu kadang-kadang kita kan sangat tidak merasa ya. Kita punya ini karena kita paling bisa ini karena kita. Betul. Paling enggak kita back to sunnah tadi ya, balik lagi kayak lo bilang itu kita pelajarin gitu ya, hal-hal yang kecil kayak misalkan zikir pagi petang gitu kan, ada loh zikir pagi petang gitu, apa sih bacaannya gitu kan, itu dijalanin. Terus sholat sunnah gitu kan, malam-malam lah mungkin gitu. Jadi karena kan waktunya luas ya, ngapalin hafalan harusnya tambah banyak. Gila, malu sama anak TK sekarang. Anak TK aja hafalannya bagus-bagus gitu. Musibah yang pertama, kenaikan harga barang dan segala macam. Musibah yang selanjutnya mungkin lebih besar, terjadi pembunuhan, terjadi perang saudara dan seterusnya. Karena terjadi perampokan, terjadi begal, karena ini tuntutan memang. Ketika terjadi satu musibah, bila tidak arif kita, tidak bijaksana kita menanggapinya, musibah yang selanjutnya biasanya akan beruntutan terus. Syaitan terus akan menarik kita untuk melakukan musibah-musibah selanjutnya. Tetapi ketika datang satu musibah, kita menyikapi dengan sikap yang benar, langsung kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Musibah tadi cukup menjadi satu saja. Dan musibah yang satu tadi akan mendatangkan manfaat yang hikmah yang lebih besar daripada musibah yang terjadi itu. Sehingga musibah tadi malah berakhir dengan nikmat dan kebahagiaan bagi manusia yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seorang muslim yang cerdas, yang muwaffaq, yang dimudahkan dan ditaufik oleh Allah, bisa merubah kondisi musibah menjadi nikmat dan menjadi penyebab dia untuk menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Poin terakhir ya mungkin bisa ada beberapa poin dari sini ya. Yang terakhir ya, harusnya kita bersyukur di tengah situasi pandemi ini. Satu hal kita masih dikasih apa? Rasa aman. Coba bayangin kalau kita ada di Timur Tengah sana yang dalam konflik peperangan Afghanistan kan gitu ya. Tiap bangun pagi dengar suara bom, dengar suara kayak di Palestina gitu kan. Pandemi lagi. Perang, keluar rame-rame kena pandemi. Kalau misalkan enggak gitu dibom kan, wah masya Allah, subhanallah. Ada sisi positifnya. Kita ada. Bangun tidur melek cuman mikir doang, nih gimana ya, gitu kan situasi. Kapan ya berakhir, malah ngabisin waktu untuk nyebar hoax mungkin, gitu kan. Jadi banyak yang nggak produktif banget, padahal Allah udah kasih rasa aman. Kayak dalam hadis yang pernah gue dengar itu adalah 3 hal yang penting dalam hidup kita itu kan ya. Ketika kita bangun pagi itu adalah rasa aman, sehat, dan kemudian ada makanan untuk hari ini. Masya Allah, itu udah cukup lebih dari dunia dan seisinya. Karena kita mikir kejauhan ya. Besok makan apa? Besok makan apa? Hari ini nih. Padahal kita belum tentu hidup besok. Itu 3 hal yang penting banget, dan yang paling penting itu adalah aman ya. Betul. Itu salah satu poin penting juga ya, rasa aman. Dan kalau ambil poin penting terakhir dari Ustadz tadi, gimana kita merubah musibah ini? Betul. Gimana kita merubah musibah ini menjadi nikmat? Itu ilmunya gimana tuh? Kita cuma bisa ngomongnya doang. Musibah jadi nikmat. Wah, silakan dipelajarin masing-masing ya. Kita juga mau belajar juga nih. Musibah menjadi nikmat. Ya, itu poin pasti memang itu kuncinya sih. Cuman memang masing-masing kan itu tadi. Masing-masing punya hikmah masing-masing ya. Setiap orang, setiap individu punya hikmah masing-masing. Kita nggak tahu masalah yang lebih utama apa. Walaupun secara umum ekonomi. Tapi mungkin dari ekonomi bisa merembet, mohon maaf mungkin ke keluarga gitu ya. Jadi masalah utamanya jadi keluarga gitu kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tadi merubah menjadi nikmat adalah
mungkin salah satunya dengan cara tadi itu bersyukur. Betul. Kan? Poin-poin demi poin yang tadi 3 hal tadi kita syukuri, bisa sehat, bisa makan hari ini cukup, bisa mempunyai rasa aman yang paling penting. Mulai dari hal-hal yang kecil begitu mungkin bisa membantu musibah ini jadi nikmat kali ya. Kali gitu. Mungkin secara real yang bisa dilakukan. Nah, salah satu contoh nih, dan mungkin besok gue juga nyoba. Iya. Jangan mengeluh. Wah, itu juga penting, bener. Gimana cara merubah musibah menjadi nikmat, itu mungkin salah satu cara. Jangan mengeluh. Betul. Kita harus, mungkin bukan jangan ya, mengurangi susah sedikit kali ya, kadang-kadang demi sedikit manusiawi ya. Manusiawi kan, ketemu orang, cuy kemarin gue baru aja jual apa gitu kan ya kan, jual barang. Kita kurangi sedikit-sedikit untuk mengeluh. Oke, kayaknya itu aja konten buat kita ya sebenarnya. Ini adalah sesi curhatan kita. Ini self reminder, tapi ya nggak tahu ya, mudah-mudahan cocok juga, bisa sama-sama teman-teman juga cocok. Bisa saling memotivasi. Mungkin teman-teman punya pengalaman, bisa tulis di komen di bawah, terus punya masukan juga silakan. Jangan lupa juga di subscribe. Terima kasih sudah sampai 2K. Jangan lupa juga di komen, di like dan juga di komen. Tapi kalau nggak juga semua nggak apa-apa. Tapi cukup di share aja. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua. Dan kalau teman-teman ada yang mau ngasih masukan buat kita di IG atau juga mau komen, wah ternyata sama bang. Iya sih, kita sama. Emang iya bang, begitu. Oke, kayaknya segitu dulu dari kita. Dan terakhir nih, pesan dari kita tadi, jangan lupa manfaatin waktu pandemi untuk BTS. Wah, betul. Pesona ya. Kayaknya segitu dulu konten kali ini dari kita. Sampai ketemu di konten-konten kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.